wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Krida Info. Halo teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Krida Info. Oke teman, seperti kita ketahui bahwa bahasa Indonesia saat ini sudah resmi sebagai bahasa resminya di UNESCO. Tetapi kita jangan lupa bagaimanakah perjalanan dan tokoh-tokoh di balik diterimanya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di UNESCO. Nah ini dia sejarahnya, tentu saja kita harus menghargai apa yang dilakukan, upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh tokoh-tokoh itu. Dan tentu saja kita harus menghargai apa yang dilakukan oleh beliau-beliau ini. Nah untuk itu kita akan bacakan bagaimanakah perjalanannya serta siapa-siapa saja di balik diterimanya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di UNESCO. Oke, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Krida Info, saya bacakan beritanya. Check it out. Oke teman, saya akan bacakan mengenai sejarah bagaimanakah perjalanan bahasa Indonesia yang diakui sebagai bahasa resmi di UNESCO. Oke, saya ambil dari New Online dengan judul awal mula bahasa Indonesia jadi bahasa resmi di sidang umum UNESCO. Oke, ini tulisannya atau beritanya pada hari Selasa 21 November 2023. Oke, Jakarta New Online. Bahasa Indonesia kini menjadi bahasa resmi General Conference atau sidang umum The United Nations Educational, Scientific and Culture Organization atau UNESCO. Penetapan tersebut dilakukan pada sidang umum di UNESCO Paris, Prancis, Senin 20 November 2023. Dengan demikian, bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi sidang umum UNESCO. Kini terdapat 10 bahasa resmi sidang umum UNESCO, terdiri dari 6 bahasa Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yaitu Inggris, Prancis, Arab, Cina, Rusia, dan Spanyol. Lalu 4 bahasa negara anggota UNESCO, yaitu Hindi, Italia, Portugis, dan Indonesia. Dikutip dari situs resmi Badan Bahasa Kemdikbudristek, begini proses awal mula bahasa Indonesia ditetapkan menjadi bahasa resmi sidang umum UNESCO. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi sidang umum UNESCO bermula dari diskusi antara Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis dan Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO pada Januari 2023. Diskusi itu membahas tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi sidang umum UNESCO. Potensi ini selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi. Dalam waktu yang sempit, disusunlah strategi untuk mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi sidang umum UNESCO. Oke, tanggal 7 Februari 2023, Kepala Badan Bahasa bertemu Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO serta Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang atau OINB, Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Pertemuan itu membicarakan peluang dan strategi mengupayakan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, khususnya bahasa resmi sidang umum UNESCO. Pada pertemuan ini disepakati bahwa pemerintah akan berupaya mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa sidang umum UNESCO. Setelah itu disusunlah naskah ajuan yang diperlukan dalam waktu yang sangat terbatas. Oke, kemudian tanggal 29 Maret 2023, selanjutnya prosedur pengusulan ke UNESCO dilakukan sesuai dengan alur yang berlaku. Pada 29 Maret 2023, Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Sosial Budaya dan OINB bersurat ke Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO di Paris. Surat itu dikirim untuk menyampaikan proposal nominasi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi sidang umum UNESCO. Proposal itu kemudian disampaikan oleh perwakilan RI di Paris kepada Sekretariat UNESCO untuk masuk dalam agenda sidang Dewan Eksekutif UNESCO pada Mei 2023. Singkat cerita, akhirnya
jatuh di bulan Mei 10-24 Mei 2023. Dewan Eksekutif UNESCO menyelenggarakan sidang yang salah satunya membahas usulan pemerintah Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia bahasa resmi sidang umum UNESCO pada 10-24 Mei 2023. Di sidang itu, Dewan Eksekutif UNESCO menyetujui untuk memasukkan proposal pemerintah Indonesia dalam sesi 42 sidang umum yang direncanakan pada tanggal 7-22 November 2023. Oke, jatuhlah di tanggal 8 November 2023. Selanjutnya, delegasi Indonesia yang terdiri dari Kepala Badan Bahasa Kemdikbudristek Aminuddin Aziz, Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO Ismunandar, dan Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa Iwalukmana mempresentasikan usulan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi sidang umum UNESCO di hadapan Legal Committee UNESCO di kantor pusat UNESCO di Paris, Prancis pada tanggal 8 November 2023. Sidang Legal Committee akhirnya menyetujui ajuan pemerintah Indonesia tersebut tanpa keberatan dari anggota komisi. Berikutnya, hasil sidang Legal Committee diajukan untuk disampaikan secara pleno pada tanggal 21 atau 22 November 2023. Sebelumnya, tanggal 20 November 2023, sidang pleno UNESCO pada tanggal 20 November 2023 akhirnya memutuskan menerima usulan pemerintah Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia bahasa resmi sidang umum UNESCO. Dengan demikian, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ke-10 pada sidang umum UNESCO. Itulah tokoh-tokoh dan perjalanan mengenai diterimanya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 di UNESCO. Oke, demikian teman, dan saya kembalikan ke Krida Info. Check it out. Oke teman, kita patut bersyukur bahwa bahasa Indonesia dihargai dan go internasional, bahkan menjadi bahasa resminya di UNESCO. Tentu saja ini patut disyukuri, tetapi kita juga harus diingat bagaimanakah perjalanannya dan kemudian siapa-siapa tokoh di balik itu. Tanpa mereka, tanpa perjuangan mereka, tentu saja hal ini tidak terjadi. Oke teman, demikianlah informasinya. Mudah-mudahan informasi bermanfaat buat kita. Saya tutup saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman. Dadah. Salam dari Bandung. Salam yuk. Dadah.